lumayan. Dan saya ingin mengingatkan bahwa sekali lagi bulan Dzulqa'dah, hadirin sekalian, sebagaimana bulan ini adalah bulan haram, di waktu yang bersamaan, bulan ini pun juga bulan haji. Bulan haji. Dan nasihat para ulama kita, seperti nasihati oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh dan para ulama yang lain, bahwa hendaknya di bulan-bulan ini kita fokus ke haji, baik yang akan berangkat atau yang tidak berangkat. Yang tidak berangkat fokus ke makna haji dan bagaimana kita berjuang untuk haji jika kita belum pernah berangkat. Semoga Allah memberikan taufik kepada seluruh jamaah sekalian untuk bisa menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Dan ini penting jamaah sekalian. Hadirin yang Allah muliakan, hidup ini cuma sekali lagi. Jangan pernah sampai kita gagal naik haji karena kelalaian kita. Karena kesalahan dan blunder fatal kita. Kalau kita ternyata nggak berhasil naik haji, pastikan karena memang kita nggak mampu dari awal sampai akhir hayat kita. Sehingga kita ada hujah, argumentasi di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini haji jamaah sekalian. Haji itu kata para ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jadi lihat bagaimana para ulama ya, ketika bicara tentang haji. Saya ambil contoh Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan ada banyak ucapan, Imam Abu Hanifah juga punya ucapan yang menarik dalam masalah haji. Ibnul Qayyim untuk kesempatan kali ini. Dan insya Allah saya akan ingatkan terus di pekan-pekan bulan haji ini tentang ibadah haji. Kata Ibnul Qayyim dalam kitab Miftah dari Sa'adah, wa ammal hajju fasya'nun akhar. Adapun ibadah haji maka berada di level yang berbeda. Berada di level yang beda. Saya agak loncat, lalu kata beliau, wa sya'nuhu ajal min an tuhita bihil ibaratu. Haji adalah sebuah ibadah yang terlalu mewah dan terlalu indah untuk diungkapkan dengan kata apapun juga. Gak bisa katanya. Anda harus menjalani sendiri, kata para ulama. Baru Anda bisa ngerti. Itu haji. Sya'nuhu akhar. Atau fasya'nun akhar. Haji beda. Gak bisa. Terlalu indah. Terlalu mewah. Terlalu tinggi. Terlalu luas. Untuk diungkapkan dengan kata. Oh. Haji hadirin. Haji. Itu haji. Hidup sekali jamaah. Kita nggak pernah merasakan wukuf di Arafah. Sebaik-baik doa-doa di hari Arafah. Itu beda jamaah. Hidup cuma sekali. Kita nggak pernah tidur di Musdalifah. Di malam ke-10. Oh Musdalifah hadirin. Itu tidur hadirin. Ada salah satu orang yang khatam fasilitas dunia. Fasilitas dunia itu khatam. Mau bicara hotel manapun khatam. Kalau hadirin fasilitas dunia udah sampai bab berapa? Hah? Bicara fasilitas dunia udah kita udah sampai berapa? Beliau ini salah satu yang khatam. Mau bicara hotel apa? Khatam. Beliau sampaikan tidur terindah. Tidur di malam ke-10 di Musdalifah. Gak ada yang lebih indah dari itu. Gak ngerti saya Pak Ustaz. Gak ada yang lebih indah dari tidur di malam ke-10.
saudara-saudara kita jemaah nabung 20 tahun. Ada yang 30 tahun. Ada yang 40 tahun. Lalu kita pasif. Dari tahun berapa kita mulai nabung? Tanya diri kita. Cuma tanya diri kita. Yang ngundang kita Rabbul Alamin. Allah tabaraka wa ta'ala. Wa'adzin fin nasi bil hajj. Wahai Nabi Ibrahim, undang manusia untuk naik haji. Ya'tuka rijalan. Yang undang adalah Allah. Dalam surat Al-Hajj 27. Yang diperintahkan untuk mengundang adalah Nabi Ibrahim. Ada event yang lebih presisius dari ini. Yang undang adalah Rob kita. Yang suruh bagikan undangan adalah Nabi terbaik, Nabi Ibrahim. Allahu Akbar. Lalu kita nggak terenyuh. Haji ajaib jemaah. Maka Allah jelaskan responnya orang-orang beriman. Ya'tuka rijalan. Maka orang yang punya iman akan berusaha berangkat ke tanah suci. Walaupun harus berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin. Atau naik unta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin amiq. Mereka datang dari segala penjuru dunia. Dengan unta yang kurus. Unta yang kurus artinya walaupun alat transportasinya tidak layak. Kalau hanya ada itu, orang beriman gak berpikir panjang. Yang penting halal, legal, kita berangkat ke Mekah. Orang-orang beriman gak mikir ribet gitu. Gak pikir nanti di sana gimana. Jadi kalau tidak ada alat transportasi. Kalau Boeing gak ada, Airbus gak ada, Sukhoi gak ada. Yang ada cuma ontak di Ragunan. Orang beriman akan keragunan. Nanya keragunan, ontak bisa disewa gak mas? Saya mau pakai, mau kemana? Mau ke Mekah. Loh beneran jamaah. Di tahun berapa tahun yang lalu itu di Afrika Dirin, ada drone jatuh di sebuah daerah di Afrika, diriwayatkan drone jatuh, dilihat sama orang terus di Afrika, ditanya ini benda apa, oh ini benda bisa terbang, drone, tahu drone kan, drone kecil kan, ini benda bisa terbang, gitu. Apa pertanyaan berikutnya dari orang tersebut? Kalau bisa terbang, bisa nggak bawa saya ke Mekah? Saya mau haji. Itu pertanyaannya. Bayangkan drone. Itu bayang. Itu iman. Pertanyaannya simpel. Bisa nggak bawa saya ke Mekah? Saya mau haji. Pertanyaan itu menjadi joke bagi orang yang awal-awal mendengar. Lalu joke ini disampaikan, lalu disampaikan, sampai ke telinga seorang pihak. Lalu pihak itu mengatakan, cari orang tersebut, berangkatkan dia tahun ini juga. Dan orang itu berangkat pada tahun itu. Ini bukan tentang uang atau cuan. Ini tentang kejujuran dan air mata. Mana upaya kita hadirin? Apalagi kita reguler, kita nabung sekarang, berangkatnya nanti. Bukan 2-3 tahun, bisa 20 tahun kemudian, bisa 25 tahun. Kalau kita nggak ada action, kapan kita mau berangkat? Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amiq. Orang beriman itu akan berangkat. Gitu. Ini isu. Ini isu. Ini penting. Salah satu pengalaman saya waktu saya kuliah,
waktu kuliah di Riyadh, jamaah. Itu di ketika masuk musim haji, salah satu dosen datang ke masjid asrama. Lalu kita penuh kan masjid, kan mayoritas kita nginep di asrama. Begitu dia melihat kok masjid penuh, ba'da sholat beliau minta mic bicara. Kata beliau, kenapa saya melihat masjid ini masih penuh di musim haji? Seharusnya masjid sudah kosong dan kalian sudah berada di Mekah. Kenapa kalian masih ada di sini? Terus kata beliau, jangan bicara tasrih. Tasrih itu izin resmi, izin legal untuk berangkat. Saya juga ngerti. Maksud saya, kata beliau, coba cari cara yang legal. Ada banyak cara yang legal, cuman kalian nggak berusaha. Ada banyak cara yang legal, tapi kalian tidak action. Kalian penuntut ilmu, kata beliau. Orang datang dari benua Amerika, orang datang dari Afrika, orang datang dari Australia, orang datang dari seluruh penjuru. Lalu kalian masih satu negara kok santai-santai di sini, kata beliau. Kalian cari dong upaya. Oh, ditegur kita jamaah. Ini haji. Kata Ibnu Qayyim, haji, oh beda. Anda nggak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Oh, beda jamaah. Itu suasana tanggal 10 dari Mina, dari Musdalifah ke Mina untuk lempar jumroh. Hadirin gak pernah temukan dimanapun, gak ada. Jutaan orang dari seluruh penjuru dunia berjalan bersama ke satu titik sambil bertalbiyah, sambil mengumandangkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, saya datang ya Allah. Ya Allah, saya datang, saya penuhi undanganmu. Anda bisa dapetin atmosfer seperti itu di tempat lain? Gak ada. Ini musim haji jamaah. Berjuanglah. Mungkin kita nggak bisa haji tahun ini. Tapi ini adalah stepping stone. Ini adalah anak tangga untuk berangkat di tahun depan. Anak tangga untuk berangkat di tahun yang akan datang, insya Allah. 3 tahun yang akan datang. Haji. Masakah ada orang pengen naik drone jamaah? Lalu kita nggak kepikiran sama sekali. Kita alasan inilah, itulah. Tugas kita baik sangka sama sesama saudara kita. Tapi pertanyaannya, apakah alasan itu bisa digunakan di hari kiamat nanti? Di hari kiamat, kita akan ditanya, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dalam hadis Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, Anda akan ditanya tentang uang Anda, dari mana Anda dapatkan dan kemana Anda gunakan. Allah akan audit. Selama hidup, berapa harta yang Allah kasih ke kita? Reguler itu dulu 30-an juta, sekarang berapa? 50-an juta ya? Oke. Nah Allah audit. Uang kita selama kita hidup tuh berapa Allah kasih? Misalnya selama hidup kita dapat 50 miliar. Nah, Allah tanya, dari 50 miliar itu, kok Anda nggak bisa sisihkan 30 juta untuk haji? Sebanyak itu beban dan kebutuhan hidup kita. Nah pertanyaannya, apa jawaban kita nanti di hari kiamat? Ini rukun Islam kelima coba. Ini bukan ibadah sekunder, ini ibadah inti. Ibadah inti. Coba kita hitung uang kita semenjak kita balik sampai hari ini. Kalau kita sisihkan dan kita niat
kita jujur sama Allah, emang gak kekumpul 30-an juta atau 50-an juta? Coba kita renungkan, sudah berapa gonta-ganti motor selama hidup. Dan kalau kita jujur, kita sisihkan, emang benar-benar kita nggak mampu naik haji. Sudah berapa kali gonta-ganti mobil kita selama hidup. Kalau kita jujur, yang benar-benar nggak bisa kita sisihkan. Emang nggak bisa tuh kita jual mobil kita yang 500 juta, untuk sementara waktu kita beli yang 50 juta aja. Marginnya kita daftarkan haji. Emang benar-benar nggak bisa. Sepelik itu hidup kita. Kalau memang pelik nggak masalah. Karena sekali lagi tugas kita baik sangka kepada sesama muslim. Tapi Allah akan hisab kita di hari kiamat. Haji ibadah yang berada di level yang berbeda. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.